entek bulan gede apik ngoten di sampingnya bintang. Itu bintangnya kan jadi kecil sekali toh, Pak. Masih terangan bulan. Nah, bedanya ahli surga dengan ahli surga yang iliyin itu sampai seperti itu. Ngoten. Berarti jauh sekali toh, Pak. Ngiri maneh ahli surga niki. Waduh, biyen kancaku kae ketoke ya gak sregep banget orang ibadah tapi kok nang kono nyapa ya. Nang surga iliyin berarti ngono. Mengapa kalian kok mendapatkan keunggulan yang lebih seperti itu? Sesungguhnya mereka-mereka ahli surga iliyin itu mereka-mereka itu pada saat dulu di dunia yaju'una hina tasbaun, mereka itu pada lapar tatkala kalian kenyang. Wa ya'tasuna hina tarwun, dan para ahli surga iliyin itu dahaga saat kalian minum. Wa ya'runa hina taktasun, dan mereka telanjang saat kalian berpakaian. Maksudnya nggak punya pakaian yang bagus lah kalau zaman sekarang. Wa yadhkuruna hina taskutun, dan mereka itu berzikir kepada Allah saat kalian diam. Wa yabkuna hina tadhakun, mereka itu menangis dikala kalian tertawa. Wa yaqumuna hina tanamun, dan mereka itu salat saat kalian tidur. Wa yakhafuna hina ta'manun, mereka itu takut saat kalian merasa aman. Falidzalika fuddilu alaikumul yaum, oleh karena itu mereka diutamakan, diberi keutamaan melebihi kalian pada hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam yang pada malam hari ini melanjutkan hikmah yang ke-181. Kalau di dalam kitabnya itu halaman 38. Masih membahas hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma fata min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Yang berlalu dari usiamu sudah tidak bisa diganti kembali, dan apa yang telah kau raih darinya tidak ternilai harganya. Oke, sampai pada waqala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, terkait sangat berharganya waktu ini. Seorang ulama besar tabi'in, ini tabi'in, muridnya termasuk muridnya sahabat Ali, namanya Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Adraktu aqwaman kanu ala sa'atihim asfaqa minkum ala dananirikum wa darahimikum. Adraktu aqwaman, saya pernah bertemu dengan kaum, yaitu maksudnya kaum para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, yang bertemu dengan para sahabat. Para sahabat yang beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah, yang bertemu Rasulullah, itu namanya sahabat. Rasulullah dengan para sahabatnya, sahabat dengan para tabi'innya, tabi'in dengan para tabi'innya, ke bawah sampai kita. Nah, jangan sampai kita itu nggak nganut siapa-siapa, karena rangkaiannya begitu. Rasulullah punya sahabat, sahabat diikuti tabi'in,
tabi'in diikuti oleh tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in diikuti oleh ulama-ulama sampai hari ini kita. Jenengan ikut siapa? Bingung. Nah, makanya itu perlu kayak seperti kalau saya kan bisa nyebut begini, Pak Lukman ikut siapa? Saya ikut guru saya, namanya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Nah, terus guru saya ikut siapa? Ikut gurunya, diantaranya Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah ikut siapa? Ikut Mbah Hasyim Asy'ari, dan terus ke atas itu. Mbah Hasyim termasuk dari Kiai Soleh Darat Semarang gitu, yang sama-sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, terus sampai ke atas termasuk di Mekah. Di Mekah juga sekolah di sana, dan seterusnya begitu sampai kemudian sampailah para sahabat dan yang kepanggih Rasulullah. Nah, di antara warisan-warisan yang disampaikan pada kita kitab-kitab seperti ini yang kita baca. Tuh. Jadi kalau bisa jawab seperti itu. Hanya saja apakah orang yang mengikuti Rasulullah itu ada yang enggak ada salahnya? Ada salahnya. Ada salahnya itu tidak ada yang 100% benar. Ngertos maksudku loh. Teori Islamnya benar, perilakunya yang belum tentu benar. Tapi kalau para sahabat saja itu tidak 100% benar, apalagi kita. Jangan bayangkan. Gitu. Maka mboten usah ke maki walaupun punya guru. Gitu, tetap mawon ngoten nggih. Semua orang itu punya salah. Oleh karenanya kita tidak perlu ngunggul-ngunggulkan diri, nggih pun dipelajari sebaik-baiknya, dilakoni sebaik-baiknya. Loh Pak, yang punya guru aja begitu, apalagi yang enggak punya guru. Nggak punya guru, lah gimana nggak punya guru? Ya semakin banyak kelirunya mestinya loh. Wong sing punya guru aja banyak kelirunya. Di antaranya adalah tinggalan-tinggalan para ulama yang mengikuti sampai ke atas sampai Rasulullah itu adalah tabi'in yang namanya Hasan Al-Basri. Niki muridnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Adraktu aqwaman, beliau berkata, saya bertemu dengan para sahabat, kanu ala sa'atihim, yang mana waktu bagi mereka itu asfaqo, lebih penting. Waktu itu lebih penting, mereka lebih menyayangi, asfaqo itu lebih penting gitu ya. Minkum ala dananirikum, daripada kalian mementingkan dinar dan dirham kalian. Sekarang ini kalau orang itu kan waktu adalah uang, berarti seakan-akan waktu itu penting sekali karena berkait dengan uang. Nah, kalau beliau-beliaunya itu waktu itu lebih penting dari uang. Bukan waktu digunakan untuk cari uang. Waktu itu digunakan sebaik-baiknya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah mengalahkan kepentingan duniawinya dengan kepentingan menghamba kepada Allah. Walaupun sering saya ungkapkan dan berkali-kali saya ungkapkan, bukannya orang itu harus tidak kerja untuk ibadah saja, sholat saja terus nggak kerja, bukan. Tetapi bagaimana bekerja itu termasuk bagian dari ibadah. Maka niatnya bekerja harus diatur dengan sebaik-baiknya agar itu bagian dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasan bekerja adalah agar kita itu tidak bergantung kepada orang lain kan, ya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah, umpamanya seperti itu. Juga harus tanggung jawab karena harus beli sarung untuk sholat, harus beli baju untuk
sopan santun bermasyarakat, masuk bermasyarakat orang nganggo baju kan. Nah, itu semuanya kan butuh uang. Dan uang itu kita kemudian bekerja untuk menetapi perintah-perintah Allah berupa hal-hal seperti itu. Kita juga butuh makan. Makan itu juga wajib toh. Perintah Gusti Allah loh maaf niku. Makanlah dan minumlah. Kulu wasyarabu. Cuma walatus rifu. Makan dan minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Apa tandanya berlebih-lebihan niku nggih pun wareg itu terus nggih mawon. Janjane kalau standar kalau mengikuti Rasulullah nggih berat. Rasulullah itu standarnya adalah kalau maem itu cuma sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas kan ngoten. Berarti sebelum kenyang berhenti. Kalau kita enak imbu mana ya kita kok memang kita itu maksudnya apa ya kita itu seperti ini maka banyak istighfar gitu kan. Yaqulu, beliau bersabda niki, kama la yukhariju ahadukum dinaron wala dirhaman. Syekh Hasan Al-Basri niku melanjutkan, yaqulu kama la yukhariju ahadukum dinaron, sama seperti tidak seorang pun dari kalian mengambil dinar wala dirhaman dan juga dirham, illa fima, kecuali di dalam pengambilan itu ya'udu alaihi, kembali naf'uhu, manfaatnya untuk salah satu dari kalian itu tidak keluar kecuali kalau ingin dapat dirham dan atau dirham. Begitu juga bahwasannya para sahabat itu mereka tidak melalui waktu itu kecuali mereka itu mendapatkan manfaat. Fakadzalika la yuhibbuna an takhruju, begitu juga para sahabat itu la yuhibbuna, tidak senang, an takhruja, untuk keluar, saatan, sejam pun, min a'marihim, dari umur-umurnya, illa fima ya'udu alaihim, kecuali di waktu itu untuk mereka naf'uhu, ada manfaatnya. Lugasnya para kalau kalian itu Hasan Al-Basri bilang kepada murid-muridnya, kalian itu begitu begitu pentingnya waktu, maka kalian tidak akan keluar kecuali mendapatkan manfaat untuk mendapatkan dirham maupun dinar. Tapi kalau para sahabat dulu itu tidak keluar dari waktu mereka, di antara umur mereka, kecuali ada manfaatnya. Manfaatnya apa gitu? Ya, manfaatnya itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sudah sangat berat gitu. Godaannya banyak. Oleh karena itu insya Allah, kalau dulu itu tuntutannya adalah kalau ada tuntutan 10 dijalankan 9, itu bagusnya dijalankan 9. Tapi kalau zaman sekarang ada perintah 10, kita jalankan 1 wis apik. Perbandingannya gitu. Tapi terus mboten dienteng-enteng nggih. Karena godaannya banyak. Para sahabat kan mboten tergoda HP toh. Waqala Asiri As-Sakoti, niki pendapatnya dari Siri As-Sakoti. Kalau tadi Hasan Al-Basri, sekarang Siri As-Sakoti radhiyallahu an. Kharajtu min Baghdad. Saya keluar dari kota Baghdad. Uridu ar-ribat. Saya berkehendak menuju tempat riyadah.
Ribat itu tempat riyadhah, ila Abadan di daerah Abadan. Li asuma biha, agar saya bisa berpuasa di Abadan, di Ribat itu puasa Rojaban wa Sya'bana dan juga Sya'ban. Jadi para ulama niku mentingaken kaya ngoten niku. Wah saiki Rejab, saiki Sya'ban, aku poso. Nah nek kita itu kan poso paling enggak sedina, apik maneh 3 dina, apik maneh sebulan. Rejab niku lho, Pak. Kan ngoten ta. Puasa sunnah Rejab. Saiki malah digembosi karo wong-wong ngono dalile apa. Semakin cocok ya wis males poso, ana wong takok ana dalile apa ora. Sisan gak poso. Padahal niatnya itu adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan puasa itu nek pengin napa-napa kan mboten saged wong lagi poso. Contoh, aku pengin memuaskan segeri es degan, nek pas poso nggih dereng saged. Nah engko Pak, nek nanti Pak kalau berbuka puasa kula puas-puasaken. Nah niku posone rada niku. Rada belok dari tujuannya. Karena nyaur melampiaskan nafsunya tadi. Sehingga latihannya mboten maksimal. Sebulan lagi insyaallah Rejab. Nah, jenengan sekarang niku kan Jumadil Akhir nggih. Tanggal 2 atau 3 atau 4. Mboten apal nggih. Nah, tidak ada sebulan kita sudah masuk Rejab. Nah, kalau jenengan purun nggih niku, kalau yang pernah saya lakukan itu sanes poso. Baca Sayyidul Istighfar 1 hari 41 kali. Rejab, Ruah atau Sya'ban itu poso. Pas hari raya nek jangkep itu berarti kan 90 hari nggih. Rejab, Ruah, poso. 3 bulan. Setiap hari duduk punya wudu. Kalau bisa, kalau nggak bisa boleh nggak Pak sambil naik motor gitu. Ya bisa saja, tapi tetap lebih sopan gitu. Lebih sopan kalau duduk punya wudu lah. Napa manfaatnya Pak? Ya manfaatnya nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Minta ampun kepada Allah. Nggih. Nah niki siri asakoti berkehendak untuk berjalan, melakukan perjalanan menuju Abadan, tempat untuk riyadhah. Riyadhahnya poso Rejab dan Sya'ban. Fattafaqoli fi tariqi Aliyun al-Jurjani. Saya berpapasan denganku di jalan Ali al-Jurjani. Namanya Ali Jurjani. Wa kana minaz zuhad. Dia adalah salah seorang yang dikenal zuhud, al-kibar yang besar. Jadi terkenal orang besar gitu. Fadana waktu iftori, maka mendekat kepada kami. Mendekat kepada kami niku waktu iftori, waktu berbuka puasa gitu. Waktu berbuka puasa sudah mendekat. Memang enaknya diterjemahkan pakai maksud kok ya. Fadana waktu iftori, waktu berbuka mendekat, kan nggak enak. Waktu berbuka sudah dekat. Wakana ma'i milhun, dan saya siap-siap karena sudah dekat berbuka. Saya membuka bekal saya adalah garam mat'ungkun sing wis dihaluskan. Wa akrosun, dan sepotong roti. Jadi siri asakoti niku enten garam alus, enten roti. Nah berikutnya fakola, maka berkatalah Ali al-Jurjani tadi, ngomentari garam halus dengan roti. Mengapa kok garam halus? Dhisik niku garam mboten halus Pak. Mboten kaya sakniki ngoten. Fakola, maka berkatalah Ali al-Jurjani, milahuka madkukun, garammu kok wis dialuske. Wa ma'aka alwanun minat ta'am, dan
engkau juga membawa besertamu ada bermacam-macam makanan. Lan tufliha walan tadkhula fi sunanil muhibbin. Ini berat sekali kritikannya. Tidak bakal engkau beruntung dan tidak bakal engkau masuk menjadi bagian orang-orang yang mengikuti sunnah para pecinta Rasulullah, pecinta Allah. Berat apa? Nah, padahal garam dialuske enten roti. Nek jenengan wis gurame sik tambah sate. Pokoknya kaki 4, gak duwe kaki 2 ono kabeh. Lah ini ketemu Syekh Ani Al-Jurjani diduduk jenengan. Mangan wae. Niki untuk bersyukur kok. Kan bersyukur niku baik kan. Nggih biasanya alasan orang kan seperti itu. Saya itu giat untuk mencari uang. Kenapa? Saya harus menghidupi anak dan istri, anak saya harus sekolah gitu kan. Dan macam-macam gitu loh. Padahal wis akeh jane. Kenapa? Setiap orang itu kan akan mencoba mengatakan kepada orang lain sesuatu yang bisa ditoleransi. Gitu. Ora, janjane wis cukup. Cuma tak ewangi lembur-lembur. Nah nyapa? Aku pingin iku motor wapi sing iso tak banggake nang ngarepe kanca-kancaku. Nah, iki elek niku wisan pun niate. Berarti nggak boleh toh Pak nyimpen uang itu. Boleh, tapi diniati yang bagus. Contoh, saya persiapan nih mau Ramadan. Gitu kan. Saya mau banyak sedekah di Ramadan, makanya nyimpen uang. Saya harus zakat nanti pas di Ramadan. Saya harus nyenengke orang tua saya pas Ramadan. Saya mau belikan jarit sama sarung bapak saya umpamanya begitu. Boleh gitu, niatnya yang bagus. Fanardzartu ila mijwadin, maka Siri Asakoti dikritik seperti itu, terus ndelok bekale Ali Al-Jurjani tadi. Fanardzartu ila mijwadin, maka kemudian saya melihat sebuah kantong miliknya Ali Al-Jurjani. Kana ma'ahu fihi suwaikus syair, yang mana di dalam kantong itu ada jenang yang kasar. Jenang kasar niku dereng dadi jenang ngoten. Jenang kasar. Nek pun dadi niku berarti pun dadi jenang. Nek kasar berarti belum dadi jenang. Maksudnya sik cair niki. Fasaffa minhu, dan dia menyeruput jenang itu dari kantong itu, dari kantong ngeten cair to niki radian jenangi wis diruput kan. Bisa bayangkan nggih kaya orang maem bubur tapi dari kantong. Fakultu, maka saya kemudian berkata, mada'aka ila hadza, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Mengapa panjenengan kok cuma bekalnya itu? Kantong isi kaya jenang cair seruput. Kalau tadi kan yang Siri Asakoti ono garam, ono roti. Kalau mau kira-kira pripun, Pak? Nah, ditutul kita. Kayak gitu tutulke terus dulunya. Nek sing jenang mau langsung masuk toh? Kan mboten perlu dikunyah. Lah wong sik cair. Nah, mengapa saya jelaskan seperti itu? Karena itu alasannya nanti. Qala, kemudian berkatalah Ali Al-Jurjani tadi, ini hasibatu, saya itu sudah pernah menghitung. Alasannya ngaten. Ma bainal madhi wasafi, perbedaan antara mengunyah dan menyeruput. Perbedaannya adalah sab'ina tasbihatan, 70 tasbih. Jadi perbedaan orang berbuka puasa, nek sing siji mung nyeruput, sing siji enten nganggo kecap-kecap barang, niku bedanya adalah 70 kali orang baca tasbih. Lebih panjang orang makan yang pakai dikunyah itu. Nah,
Maksudnya adalah kita itu nggak usah lama-lama kalau makan itu, cepet saja bareng ngono langsung wiritan maneh, ngoten lho karepe ngoten. Sehingga apa, fama madghatu ala khubza mundu arba'ina sana. Setelah saya tahu perbedaan itu, fama madghatu, maka saya tidak pernah mengunyah al khubza, roti, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun yang lalu. Jadi daripada 70 tasbih itu terbuang karena harus makan, kalau saya tak tinggal, mending tak aluske langsung seruput. Kalau kita kan nggak mikir sampai sakmonten, Pak. Gitu. Kayaknya kemarin nggak pernah kepikir yang kayak gini tau kita. Makan nek perlu dihias. Wortelnya kayak dipotong cilik-cilik, dibentuk. Berarti nek dipasang itu apik. Kok ngerti Pak Lukman wingi pas 17-an ngoten niku. Gawe ingkung e. Apik ya jane. Ya tak tenan. Wong kula nggih seneng. Walaupun wortel mentah niku kula nggih seneng. Niki Ali Al-Jurjani. Intinya apa Bapak? Intinya adalah betul-betul kita itu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk selalu mengabdi kepada Allah. Kalau kita merujuk pada hal-hal yang lain, bahwasannya tidak setiap orang itu sholat itu ibadah, makan itu belum tentu tidak ibadah. Maka yang penting pundi? Niatnya, Pak. Niat di dalam diri kita nih. Makan kalau itu ibadah, walaupun dengan kecapan itu malah juga bisa banyak tasbih toh. Mau mie kacang baik. Padahal saben kacang yang di sini subhanallah. Itu hebat, bisa. Ada orang-orang yang makan kecapan itu adalah dipakai zikir. Maka rugilah orang-orang yang merokok berbatang-batang tapi enggak ono zikire iku. Nah, sing ngerokok iku pantes enten zikire lah. Syukur-syukur alhamdulillah. Ngoten niku lho. Nggih. Nggih. Berikutnya intinya niku wau nggih ada pada niat. Wa fil khabari, dan tersebut ada di dalam sebuah hadis. Ma min sa'atin ta'ti 'alal 'abdi la yadhkurullaha ta'ala fiha illa kanat 'alaihi hasratan. Ada yang baca hasratun. Kita baca hasratun mau nggih. Ma min sa'atin, tidak ada satu jam pun ta'ti 'alal 'abdi yang datang kepada seorang hamba. La yadhkurullaha ta'ala fiha, yang tidak berzikir di waktu jam itu tadi, illa kanat alaihi khasratun, kecuali baginya kerugian. Kalau ada satu jam yang di dalamnya itu tidak ada zikirnya kepada Allah, maka rugilah orang tersebut. Berarti usahakan setiap saat, setiap waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihannya sering kali mesti orang niku tanya, latihannya pripun Pak? Memulainya seperti apa? Memulainya adalah menegaskan, menguatkan bahwasannya sisa hidup saya ini adalah saya akan betul-betul taat kepada Allah. Saya akan mengabdi sebagai hamba, saya akan mendekatkan diri pada Allah. Saya akan mencari ridho Allah. Saya akan memahami, mengenal Allah lebih baik dan seterusnya. Pertama itu. Kalau perlu disimbolkan, simbolnya adalah sholat tobat. Sholat tobat berarti sadurunge sholat tobat mandi tobat. Mandinya seperti mandi besar itu, tapi niatnya tobat. Terus sholat tobat. Sholat tobat niku 4 rakaat yang diajarkan ke saya dari guru saya ya Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Niku 4 rakaat tapi 2 kali salam, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Yang dibaca itu Alam Nasroh,
rakaat pertama, rakaat kedua saya kok agak lupa ya. Ingat saya niku Al-Ikhlas. Ingat saya ngoten. Pun lama mboten salat taubat subuh. Nah, terus di sujudnya niku enten istighfarnya 5 kali. Istighfarnya niku setelah baca doa sujud terus istighfar. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 5 kali. Saben habis baca bacaan doa sujud. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Setelah itu wiritan. Tujuannya kan tadi, Pak. Setiap saat, setiap waktu itu berzikir kepada Allah agar kita selalu menyadari diri kita sebagai hamba Allah, kan ngoten. Setiap saat, setiap waktu itu agar kita sadar kalau hambane Gusti Allah, berarti dengan zikir niku. Tujuannya kan itu. Nah, cara memulainya seperti tadi, setiap hari baca istighfar, baca sholawat, baca kalimat thayyibah, paling enggak 100 kali. Itu dirutini. Kapan Pak waktunya? Terserah. Tapi kalau mau bagus ya habis maghrib ya, habis subuh juga iya. Rutin. Terus sambil ngaji terus, nanti akan insya Allah dari situ mulai ada benih-benih di dalam diri kita itu untuk bisa berzikir kepada Allah lebih sering lagi. Itu. Wa yuqalu. Nah, ini hadisnya riwayat siapa? Ini hadis ini akhrajahu Al-Haisami fi Majma' Az-Zawaid kitabnya. Dan juga ada di kitab Az-Zurul Mansur karangan Asyuyuti. Wa yuqalu, dan diucapkan innal abda, ada sebuah perkataan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Ini disamarkan siapa yang mengatakan ini. Pak, ini tadi hadisnya kok mboten terkenal. Tapi dukungan hadis yang lain yang sahih niku enten. Ini di dalam kitab niki mboten enten niki. Saya kutipkan. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Wa ana Abi Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin. Kalau ada kaum, sekumpulan orang seperti kita ini, yang kemudian berdiri min majlisin, dari majelis, bubaran dari majelis ini, la yadhkurunallaha ta'ala fihi, yang tidak berzikir di majelis itu, illa qamu, kecuali mereka bubaran, an misli jifati khimarin, seperti kotoran khimar. Elok banget Pak. Wa kana lahum hasrotan, dan mereka dapatnya hanya kerugian. Oleh karena itu ulama-ulama kita niku teliti seperti itu, sampai-sampai mesti nek wong rembukan napa mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, kan ngoten to? Mau mesti loh Pak nek Indonesia, dan itu belum tentu terjadi bahkan di negara-negara Timur Tengah. Saya itu pernah ikut seminar di University Abu Dhabi. Wonten wong Mesir. Ini mboten enten, Mbak. Sing salam melipis niku cuma wong Indonesia. Kita itu. Kita berlima apa berenam waktu itu. Begitu juga waktu kami seminar di Mekah. Itu sampai kami semua itu dianggap ustadz semuanya. Gara-gara apa? Kita kan terbiasa kalau memulai sesuatu, assalamualaikum, alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah, pasti gitu. Paling-paling sing rada cedhak nggih wong Malaysia. Wali-aliane ku sing teko bahkan yang dari Palestina. Kita sempat ketemu orang Palestina waktu itu di situ.
Dia orang Palestina tapi ngajarnya juga di Israel. Ngajar di Palestina ya, Israel ya. Jadi dia bisa mondar-mandir gitu. Dosen dia. Nah, itu juga begitu, tidak punya tradisi seperti kita yang daki-daki seperti itu. Pokoknya kudu ana hamdalah, kudu ana sholawate kan ngoten. Nah, niki nggih mun mulai rada entek niki nek mboten dijaga iso entek. Dianggap wah menipis banget kayak wong alim ngono terus baru dihilangi. Padahal itu wis ditradisikan, ibaratnya sudah dijadikan budaya yang baik. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih dari riwayat Abi Hurairah bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidak duduk kaum di sebuah tempat duduk, lam yadhkurullaha ta'ala, yang tidak dituturkan, yang tidak berzikir fihi, tidak berzikir kepada Allah fihi dalam majelis itu, walam yusallu, dan tidak bersolawat ala nabiyihim, kepada nabi, fihi di dalam tempat itu, illa kana alaihim pirratun, kecuali di atas mereka ada kerugian. Fa in syaa adzabahum, kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksa duduk-duduk yang seperti itu. Wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni mereka-mereka itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Kalau tadi cuma berzikir kepada Allah toh, Pak. Kalau hadis yang kedua ini juga bersolawat. Niki ada lagi. Niki riwayatnya Abu Dawud. Niki lebih teliti lagi. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan, barang siapa duduk di tempat duduk, lam yadhkur, yang tidak berzikir Allah kepada Allah Ta'ala fihi, di dalam duduk itu, kanat alaihi minallahi tirratun, maka dia hanya mendapatkan kerugian. Waman tojaa, dan barang siapa berbaring tojaan, di tempat pembaringan, layat guru yang tidak berzikir Allah kepada Allah fihi, kanat alaihi minallahi tirratun, maka dia hanya mendapatkan kerugian. Jadi intinya adalah setiap saat, setiap waktu itu hendaknya kita ono zikire. Itu untuk memperkuat hadis yang dikutip di dalam kitab Al-Hikam tadi. Wa yuqalu, dan ada sebuah perkataan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, tu'radu alaihi sa'atuhu fin nahar, sesungguhnya seorang hamba akan diperlihatkan kepadanya waktu-waktunya, baik waktu siang hari maupun malam hari, walailah fayaroha khazaina masfufatan, maka dia akan melihat di waktu-waktu itu tadi ada kotak-kotak yang berjajar-jajar teratur. Masfufah niku berjajar teratur. Soft niku lho, Pak. Jadi nanti di hari kiamat, nah, hamba kita itu diperlihatkan waktu-waktu kita itu, jam mulai dari kita balik, mungkin ya. Dari kita balik ini jam segini. Mungkin ono kodene 00000001. Nek Lukman ya Lukman 0001, berarti jam 1 di hari 1. 00 sampai hari ini. Niku enten kotak-kotaknya. 1 jam. Hitungannya mboten hari ternyata. Nah, di jam-jam itu nanti ada kebaikan-kebaikan enggak? Atau malah dosa-dosa kan ngoten. Dibuka, wah alhamdulillah aku biyen zikir, alhamdulillah aku zikir. Astagfirullah iki biyen kosong gak ono zikir. Astagfirullah iki biyen ngrasani wong umpamane gitu. Ya arba'an wa isyrina khazanatan. Arba'an 4 dan 24 khazanatan, berarti 24 jam. Ada kotak-kotak yang menunjukkan 24 jam gitu.
fayara fi kulli natin, maka hamba tersebut akan melihat di dalam setiap kotak, melihat naiman, ada nikmat, waladzatan, dan kelezatan, walatoan, dan pemberian, wajazaan, maupun balasan. Pemberian sama balasan lain nggih. Jenengan mboten ngakoni napa-napa diparingi niku atau nek jazaan itu jenengan melakukan sesuatu dibalesi. Nah niku jaza. Lima kana auda akhoza inahu min sa'atihi fid dunya. Kana auda'u lima, karena sesuatu, kana auda'a, apa yang dia titipkan, disimpan, khoza inahu, di kotak-kotaknya dia, min sa'atihi, dari jam-jamnya dia, fid dunya, di dunia, minal hasanat, baik berupa kebaikan, fayu yassiruhu dzalika, maka itu mengembirakannya. Jadi kalau dia di kotak-kotaknya itu ada kebaikan, maka itu dia gembira. Wa yaktabitu bihi, dan membuatnya bangga. Nah, sementara fa idza marrat bihi fid dunya sa'atuhu, kalau kelewat di dunia itu, dia di jam-jamnya itu kelewat gitu. Allati lam yadkur, yang dimana di jam itu dia tidak berzikir Allah kepada Allah, fiha, di saah itu, di jam itu, ro'aha fil akhirati, maka dia melihat kotak itu fil akhirah, di akhirat, khazaina farighotan, kotak yang kosong, la atau yang tidak ada pemberian, fiha, di dalam kotak itu, jazaan, juga balasan, alaiha, kepadanya, fayasu'uhu, dan itu membuat ia menyesal, fayasu'uhu dzalika, hal itu membuat dia menyesal, wa yatahassaru, dan ia merasa rugi, alaihi kaifa fatahu, mengapa kok itu bisa kelewat. Ngoten, aku biyen kok kelewat gak zikir yo, ngapa iya game apik banget tapi arep iso zikir kalau ngegame. Ya pertama-tama iso semenit, 2 menit, baru ngono ya ilang kan gitu. Astagfirullah. Baru ngono 3 menit barunya bubar. Angel, kecuali dilatih beneran. Main game juga begitu, nonton YouTube juga begitu. Awal-awal kita barengkan bass pengiring film itu dengan zikir. Lama-lama ya hilang, wis angel maneh, kecuali sudah sangat terlatih. Numpak peda kayak api ngono. La ilaha illallah, genjot ini. Nek terlatih ya iso sampai omah. Nek gak terlatih paling ya oleh 20 meter hilang wis. Ganti ngelamun liyane. Kan gitu. Ya, itu menghargai waktu, itu cara-caranya diantaranya seperti itu. Haitsu lam yaddakhir fiha, di mana ia tidak menyimpan apapun di dalam kotak itu, syai'an, apapun. Fayaro jazaahu madkhuron, maka dia melihat balasannya itu jasa madkhuron, terbuang. Jadi dia itu melihat seharusnya ada balasan, kok dibuang-buang saja. Sumayul fi nafsihi ridha wasyukun, kemudian Allah memberikan kepada dirinya fi nafsihi, di dalam jiwanya, ar-ridha, rasa rela, wasyukun, dan tenang. Menang apa? Masalah yang penting surga. Gak oleh teng surga niku menyesal. Nah, cuma wah kok seandainya itu biyen kok koyo ono isine kabeh kan apik maneh ngoten, tetap menyesal, tapi itu kemudian ditutup oleh Allah, karena di surga itu enggak boleh menyesal. Ditutup jadi ridho dan kemudian syukur. Nah, nanti waktu-waktu tertentu dibuka lagi penyesalan, kok gak ngono ya biyen ya, tutup lagi gitu ya, ben apa
ben bisa menikmati surga wis nang surga. Sampai seperti itu. Nah, itu tadi bukan disebut hadis ini. Wayuqalu hanya diucapkan ngoten. Hal-hal seperti ini kan gambaran untuk menyangatkan pelajaran bagi kita. Ben tenanan. Kabeh wong yo ngerti kalau waktu itu berharga. Tapi setelah dijelaskan detail-detail seperti ini, kita lebih ngeh lagi toh. Iya ya. Iya ya kan gitu. Wah, ini ada satu lagi. Waja'a fil khabar, dan ada sebuah hadis lagi. Waja'a lan tumeka fil khabari ing dalam hadis. Memang diterjemahkan angel katanya. Sing enak ngene, waja'a fil khabari, dan ada sebuah hadis lagi. Tapi nggih jadi ini gak sesuai dengan kata-katanya kan gitu. Datang sebuah hadis kan gak enak. Inna ahlal jannah, betul apa? Inna ahlal jannah, sesungguhnya ahli surga nanti, bainama satu waktu, hum fi naimihim, mereka itu berada dalam kenikmatan. Satu saat ahli surga, berarti banyak ahli surga itu dalam kenikmatan, lagi menikmati kenikmatan. Idza sata alahum nurun min fauqin, dumadaan, tiba-tiba cemlorot sebuah cahaya dari atas. Bahasa Indonesianya cemlorot apa? Seberkas sinar memancar dari atas. Adha'at minhu manaziluhum, yang menerangi tempat mereka di surga itu. Kama yudi usyamsu wal qamar, sebagaimana matahari dan bulan menyinari li ahli dunya, orang-orang di dunia ini. Jadi saking terangnya itu seperti matahari maupun bulan. Fayang duruna ila rijalin, maka di ahli surga itu melihat para lelaki min fauqihim, yang di atasnya, ahli iliyin, yaitu yang berada di surga iliyin, surga yang lebih tinggi. Ya raunahum, para ahli surga itu melihat ahli iliyin, ahli surga iliyin, kama yaraunal kaukaba ad-durriyah, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang paling terang, fi ufukis sama, di cakrawala langit. Mereka melihat seperti itu. Waqad faddalu, dan sungguh mereka memiliki keunggulan, alaihim, dari para ahli surga, fil anwari, di cahayanya, wal jamali, dan ketampanannya, wan naimi, dan kenikmatannya. Jadi mereka itu kalau dilihat itu cahayanya lebih terang, ketampanannya, kenikmatannya, al-muqimi, yang kekal, kama faddalal qamara ala sairin nujum, sebagaimana keunggulan bulan atas bintang-bintang. Entek bulan gede apik ngoten, di sampingnya bintang. Itu bintangnya kan jadi kecil sekali toh, Pak. Masih terangan bulan. Nah, bedanya ahli surga dengan ahli surga yang iliyin itu sampai seperti itu. Ngoten. Berarti jauh sekali toh, Pak. Ngiri maneh ahli surga niki. Waduh, biyen kancaku kae ketok ya gak sargep banget orang ibadah, tapi kok nang kono nyapa ya. Nang surga iliyin berarti ngono. Wah, Arif kok nang kono ya, Arif. Di Arif. Nang kono Arif. Padahal biyen yang ngajini karo aku, tapi kok nang kono, aku nang kene ngono. Nah, ternyata Arif punya rahasia gitu ibaratnya. Nggih, fayang duruna ilaihim yatiruna, para ahli surga itu melihat kepada ahli iliyin tadi, surga iliyin itu yatiruna ala nujubin, yang mereka terbang
ala nujubin, di atas kuda, tasrohu bihim, yang mereka memungkinkan untuk terbang, fil hawaidi, atau tasrohu niku berjalan-jalan, fil hawaidi, udara, yazuruna dzal jalali wal ikram, yang mereka itu sowan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, mereka ini di atas kuda ke sana kemari menuju sowan kepada Allah. Sementara yang ahli surga ini nggak bisa sowan, lalu nggak punya kuda terbang. Fayuna dunahum haulai, maka memanggillah ahli surga itu, atau mereka ahli surga itu berteriak kepada mereka ahli iliyin tadi, ya ikhwanana, wahai temanku, ya iku mau rip kowe kok nang kono kan, ibarat gitu. Ma'an softumuna, mengapa dengan apa, mengapa atau apa ya namanya, mengapa kalian kok mendapatkan keunggulan yang lebih seperti itu, keunggulan atau keadilan yang lebih. Kunna nusolli kama tusallun, padahal kami dulu itu juga sholat seperti kalian sholat. Wa nusumu kama tasumun, kami juga puasa seperti kalian puasa. Fama hadzal ladzi faddaltum bihi alaina, maka apa yang membuat kalian lebih utama daripada kami? Dijawab, faidan nida, yang jawab bukan ahli iliyin. Arif orang jawab no. Sing jawab ternyata ini ada suara dari arah Allah Subhanahu wa taala. Faidan an-nida'u min kibalillah, dumadaan tiba-tiba ada suara dari arah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang bicara itu malaikat juga. Innahum, sesungguhnya mereka ahli surga iliyin itu kanu, mereka itu pada saat dulu di dunia, yaju'una hina tasbaun, mereka itu pada lapar tatkala kalian kenyang. Padahal ahli surga loh. Berarti apa? Mereka banyak puasa sunnah atau tidak gampang wareg. Karena apa? Bagi mereka wareg itu enggak penting. Yang penting ngabdi kepada Allah. Ya diantaranya apa? Diantaranya ya juga mereka lapar karena mereka makannya sedikit. Yang sementara yang ahli surga itu banyak. Wa ya'tasuna hina tarwun, dan para ahli surga iliyin itu dahaga saat kalian minum. Wa ya'runa hina taktasun, dan mereka telanjang saat kalian berpakaian. Maksudnya nggak punya pakaian yang bagus lah kalau zaman sekarang. Sementara banyak orang yang berganti baju tiap minggu. Tiap minggu ganti anyar. Nyapa duitnya akeh kok. Duitnya akeh. Pakai sekali. Baru dibuang. Di apa? Dilongsur ke. Nah, kalau mereka ini rela untuk tidak, kalau bahasanya di sini mereka telanjang di saat kalian berpakaian. Wa yadhkuruna hina taskutun, dan mereka itu berzikir kepada Allah saat kalian diam. Wa yabkuna hina tadhakun, mereka itu menangis dikala kalian tertawa. Wa yaqumuna hina tanamun, dan mereka itu sholat saat kalian tidur. Wa yakhafuna hina ta'manun, mereka itu takut saat kalian merasa aman. Takut pada Allah. Padahal
yang ahli surga biasa-biasa wis aku wis iku cukup. Nah, mereka itu terus gitu. Falidzalika fuddilu alaikumul yaum. Oleh karena itu mereka diutamakan, diberi keutamaan melebihi kalian pada hari ini. Fadzalika qauluhu ta'ala, itu titik nggih. Kemudian oleh karena hal-hal di atas tadi, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini Quran surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat. Min qurrati a'yun, dari yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi itu masih banyak balasan yang disimpan yang tidak diketahui. Balasannya niku banyak sekali. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu an, beliau berkata, ru'iya ba'duhum mujtahidan. Saya diimpeni salah seorang ulama ahli ibadah, mujtahidan yang sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Faqila lahu fi dzalik, maka kemudian dikatakan kepadanya tentang kesungguhannya tersebut. Faqala wa man aula bil judi. Jadi ada orang niku tenanan, uripnya tenanan. Nah, itu dikomentari oleh orang. Mengapa kok jenengan tenanan banget to ibadah nang Gusti Allah kaya ngono. Wa man aula bil judi. Lah nek ora aku dhewe sing tenanan, kalau bukan saya yang tenanan untuk diri saya sendiri, terus sapa? Lah kok kan niku Pak ditahlili, dibelehke sapi ora cukup. Semua itu yang utama itu adalah panjenengan dhewe. Doa-doa itu adalah ambantu ngurang-ngurangi. Masa wonge nuwun sewu, wonge elek. Terus kemudian ditahlili nganggo sapi siji, terus kemudian langsung dadi apik nang apa dianggap langsung dadi apik. Lah nek wong elek piye? Artinya doa niku nggih doa. Nggih seperti di dunia ini lah. Kalau mbantu niku nggih bantu to. Bantu donga. Ngirim donga, ndongaaken. Kan yang utama panjenengan lho. Nah gitu. Faqila lahu fi dzalika, fil judi. Nah nek gak aku dhewe sapa sing arep tenanan? Wa ana atma'u an al-haqqo. Saya itu berharap untuk menemui atau menyandingi al-abroro, orang-orang yang abror, orang-orang soleh, wal kibar maupun orang-orang besar, minas salafi, dari para pendahulu. Aku iki meskipun uripku nang akhir zaman, pinginku nanti nek nang ngersane Gusti Allah dijejerke para sahabat, dijejerke Rasulullah, di belakang Rasulullah, ora watuwa banget. Sik untung nek adoh tapi sik ndelok. Lah nek mau sing ora dijejerke blas tapi sik mlebu surga, ya sik untung daripada sik mlebu neraka lagi ya. Tapi kalau mau seperti itu nggih tenanan. Tenanan pripun ya Pak? Ya niku wau lho. Banyak. Pakaiane wis ora dadi mode, wis ora dadi pikiran, sing penting nutup makan itu ya sewajarnya, tidak kudu. Bahkan kalau perlu pada saat orang semua kenyang dia lapar. Pada semua saat orang tidur dia sholat. Pada saat orang apa saja tadi itu diam dia berzikir dan seterusnya.
Tapi harus ikhlas nih. Syarat utama ikhlas. Qala Allahu ta'ala, Allah dawuh, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin 26. Maka hendaklah mereka yang bersaing dalam usaha yang baik. Ya monggo berlomba-lomba. Kan di dalam surat Fatir ya. Kan disebutkan manusia itu terbagi menjadi 3. Orang muslim yang sudah menerima kebenaran Al-Quran itu terbagi jadi 3. Kita ini kan percaya kan dengan Al-Quran tak? Itu terbagi jadi 3. Satu namanya dzolimul li nafsi, ngerti diperintah sholat ngerti, tapi kadang-kadang yo bolong, sih lumayan bolong daripada tinggal. Tapi sih percaya, walaupun tinggal sholat tapi percaya. Percaya karena Al-Quran kok ora dilakoni. Iya piye maneh abot ngene. Nah niku namanya dzolimul li nafsi. Nah tingkatan lebih atas ini namanya muqtasid. Muqtasid itu tengah-tengah. Tengah-tengah niku kadang api, kadang elek. Ya wis kaya ini kalau STMJ niku rasane. Nah, yang teratas itu namanya sabiqul khairat. Kita biasanya menyebutnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Yang tadi itu kalau diperinci seperti itu. Tapi syaratnya padha ikhlas ya, Pak. Ora mung akeh-akehan salat, akeh-akehan zikir enggak. Ikhlas. Ikhlas itu terbagi jadi 3. Pak Surya hafal. Itu di hikmah yang ke-10. Ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Ikhlasnya para ahli ibadah, ikhlasnya para pecinta, ikhlasnya orang yang makrifat billah. Wa fi ma'nahu ansyadu, dan dalam konteks makna ini ansyadu para ahli syair menyampaikan. As-sibaqo qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuki. As-sibaqo qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuki. Berlomba-lomba dalam bekerja. As-sibaqo cepet as-sibaqo balapo kaulan di dalam perkataan, wa fi'lan dan perbuatan. Fastabiqul khairat, ayo. Hadirin nafsa, takutlah kepada nafsu, hasratal masbuki, yang menyesal karena tertinggal. Waduh, kancaku saiki ku wis dadi anggota DPRD. Daftar kok. Nah, sampean gak daftar kok. Kan. Kancaku ku pinter. Lah sampean turu dhek belajar kok. Kancaku kae lho, saiki awake sehat. Lah biyen iki dhek olahraga sing kene turu. Sama juga dengan nanti itu kalau di akhirat banyak orang menyesal itu. Wah, kayak kok mlebu surga yang tertinggi. Lah mereka itu melek pada waktu kita tidur sak penak-penake dan seterusnya ya kayak gitulah pun bisa ditangkap maknanya gitu. Alhamdulillah niku hikmah yang 181. Insyaallah minggu depan kita hikmah yang ke-182. Mudah-mudahan tidak libur ya minggu depan, mudah-mudahan. Tapi kalau malam Jumat besok libur nggih. Untuk pengajian Ikhya yang malam Jumat besok libur. Saya dan keluarga mau dipelesirke sama kampus. Mulai Kamis pagi berangkat sampai Minggu atau Senin gitu nggih. Jadi kita nggak tahu sudah Seninnya bisa nggak, tapi besoknya kita libur nang Bali.
Sing wingi wis nang Malang kalau Bromo wingi. Dua tahun yang lalu. Ya alhamdulillah UII memang pun gede kampusnya tadi saged melesir ke. Sampai dulu berapa tahun yang lalu 2000 berapa itu. Kami sekeluarga di pelesirke nang Malaysia. Pernah tahun berapa itu saya lupa. Ya, kayak saya cerita tadi seminar sampai ke Abu Dhabi, ke Mekah, umroh gratis. Bahkan saya haji juga dihajikan gratis. Alhamdulillah. Semuanya karunia Allah, perantaraan jalannya karena bergabung dengan UII ini, dengan Universitas Islam Indonesia. Itu saja malam hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.